Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobor yang beberapa hari lalu nggak upload gitu ya. Iya betul. Iya kan? Di sini ada adik Kriwil dan ada siapa panjenengan? Bro Ayung. Oh, Bro Ayung. Bro Ayung itu siapa ya? Oh, enggak belum dikenalin. Belum dikenalin. Belum pernah ketemu langsung. Belum pernah ya. ketemu langsung. Oh, ini Bro Ayung namanya. Baru denger gitu Sebelumnya namanya. nggak nonton Ngobor juga. Enggak. Aduh. Ngapain gitu. Ngapain ya, bener-bener. Tapi lugu bener. Jujur, suka jujur seperti itu. Banyak teman-teman juga pura-pura tawan pribadi gitu. Iya, Udah nonton channel kita nggak? Channel apa? Oh iya pasti. Padahal enggak. Padahal enggak ya. Itu pura-pura seperti itu. Aku kan orangnya jujur, Mas Ayung. Iya betul. Mas Ayung atau Bro Ayung? Terserah, Mas boleh. Maunya gimana? Enggak mau Yang apa-apa. pasti aja. Aku maunya sarapan sebenarnya. Belagu banget kan? Iya, nggak Sesama apa-apa. karyawan Iya, jangan ribut gitu. betul. Aku juga karyawan sama. Gimana kerasan di Ngobor? Ya terpaksa sih. Kesannya kayak ini ya ngontrak atau apa ya? Terpaksa sih soalnya. Terpaksa ya. Memang banyak terpaksa kan yang akhirnya jadi keterbiasaan lalu keikhlasan ujung-ujungnya. Iya betul. Ini tuh kayak acara selamatan ya. Mas. Betul. Adik minum dulu ya, adik. Iya. Kan namanya adik Kriwil. Ada kriwil. Iya, Ada nyebutnya. panjangannya enggak ada ya. Nggak ada. Terima kasih sekali ini Mas Ade. Terus bingung aku ngelihatnya ya di rumah, di HP, di handphone. Ini ada Kriwil, terus satunya Jamal, ada lagi siapa? Oh, Yang musisi tempo dulu itu iya, loh. itu saingan itu. Rudi Cisara. Rudi. Mirip. Saingan Sialan itu. ini Rudi dulu sering puter lagunya tapi yang mirip juga. Ada yang ya. duet sama Nafa Urbah gitu kan. Iya, duet sama Nava Urba. Pertama aku mengenalmu gitu. Mirip Oh, mirip. suaranya. Enggak, ini yang nyanyi Ade, Rudi. ini Iya, Ade. apalagi Rudi kan. Apalagi Rudi. Ya. Pernah di musik juga jenengan? Enggak. Enggak ya, jangan. Jangan. Banyak lika-likunya. Banyak lika-likunya. Oke. Iya, tanya apa kawan-kawan dulu boleh? Boleh, monggo. Belum disuruh ya. Oke. Saya Ade itu tadi udah pelajarin gitu nanti Oh. ini bintang tamunya gitu ya. Itu suruh kasih kesempatan barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu gitu. seperti itu. Ade lupa. Maaf ya. Monggo Mas Ayung. Oh, aku nyapa ya? Iya, monggo. Boleh ya? Monggo. Oke, baik. Tanya apa kawan-kawan dulu? Ade seperti udah dulu ya, biasa. nggak apa-apa Udah ya. aja, nggak apa-apa, bebas kok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Iya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua, ada Mas Ayung, ada Kriwil ya. Kriwil. Ada Kriwil gantiin Mas Biru. Mas Biru masih sibuk Masih katanya. sibuk. Di luar negeri ya. Lagi syuting kayaknya. Oh syuting, horor ya. Bukan. Apa? Enggak tahu. Nggak tahu Nggak ya. tahu. Jangan ikut campur urusan orang. Jangan Guys. ikut campur urusan. Enggak Yang mau penting gibah kerja. gitu. Iya. mau Sebaiknya dia lama. Tapi kan situ kerja di sini lama. Betul, makanya Iya itu. kan? Adik juga usahain itu. Baik. Iya, dari kemarin menghadirkan beberapa orang ke sini. Ada adik Kriwil masih ada, terus Mas Rudi ada di luar di sana. KW-nya gantian, terus ada ini siapa Wan Karvat, juga yang lain sampai Gus Saifuddin juga ke sini. Ramai pokoknya. Siapa tahu itu bukan maksud apa-apa di Ngobor ya, Bi. Aduh mukanya mirip banget. Ini Ade. Ya Dek ya, supaya nggak jenuh begitu Betul, ya. betul. Supaya nggak jenuh, ada fresh begitu. Kalau orang-orang ngomongnya, ya channel kok modelmu dibawa kemana gitu. Iya. Kemana aja boleh. Kemana aja bebas gitu ya. Kemana aja boleh. Oh, Ade sih terserah. Ada gitu. terserah kakak gitu Terserah ya. kakak. Terserah kakak. Terus gimana? Mas Ayung mau ke sini tuh mau ngapain sebenarnya? Mau ngontrol, suruh kontrol sama Mas Rian. Berarti ini ngontrol ya, harusnya nggak di shoot dong. Iya, kontrol tapi dimasukin. Oh, dimasukin. Ini Iya, ke iya. video. Biar ngerti yang dikontrol kayak gitu loh. Iya, iya. Aku pengen ketemu sama Wan Karvat, tapi belum bisa. Oh, belum pernah ketemu. Belum sempat ketemu. Belum sempat ketemu. Lagi pas di sana doang, pas di Randuan gitu ya. Ini Ade di sini ngapain? Cerita Gini boleh. aja. Cerita Ade- boleh. Ade- enggak. Mas Rian nimpalin saya cerita nggak apa-apa. Oh iya. Ade nggak punya cerita soalnya. Iya kalau Ade biasanya diceritain. Ya, Ade diceritain sama kakaknya. Sama bunda gitu ya. Sama masnya, Mas Ayu. Oh kayak gitu ya. Iya seperti itu. Intinya buat menghibur, terus biar nggak jenuh. Betul. Dan kami ya seperti ini. Jangan terlalu dibikin. Iya, jangan dibikin ribet. Jangan gitu ya. dibikin ribet. Kalau jenengan merasa terhibur ditonton monggo, yang merasa kok jadi kayak gini, ya supaya ditonton lah. Kalau bisa ya. Ya bila lagi. Baik. Salah sih padahal udah kriwil gitu. Ya udah Kriwil, ada Kriwil.
Oke. Monggo Mas Ayung jangan banyak basa-basi. Kalau mau cerita-cerita, kalau enggak ya udah. Kalau enggak udah ya. Ade tuh karakternya begini Mas iya, Ayung. benar apa adanya. Benar. Apa adanya. Enggak nonton tapi duduk di situ. Mas dia pasti ketipu. Iya kan? Pasti ketipu. Baik. Tak cerita boleh ya. Cerita jenengan nanti Mas Ade mau nimpalin, mau ikut nimbung cerita, yang penting jangan ribetin gitu. Jangan ribetin, ya, siap. Mau ngerokok, mau medang nggak apa-apa. Siap. Baik, ini ada sebuah kisah tentu. Jangan ketipu, kalau nggak ada kayak gitu bukan Mas Ayu. Oh begitu ya, ciri khasnya begitu ya. Ini ada kisah gitu ya. Saya banyak yang mirip-mirip sih soalnya. Ini ada sebuah kisah. Kisah ini sebenarnya terjadi belum lama sih. Jadi sekitar si yang pelakunya ngarang nih pasti nih. Bukan. Mikirnya lama soalnya. Iya, kalau lama cenderung ngarang. Cuman kadang-kadang saya itu paling ini susah. Ade boleh bilang gitu nggak sih? Boleh ya, boleh nggak apa-apa ya. Ditembak-tembakin aja. Siapa tahu ngarang beneran. Iya bener. Aku memang ngarang namanya loh. Oh ngarang namanya. Ngarang namanya susah. Iya. Sebut saja namanya Mas Nur Hadi sama Mbak Khomisa. Mereka sudah menjalani biduk rumah tangga selama 8 tahun. Biduk itu apa sih? Biduk perahunya apa gitu. Oh, biduk itu perahu. Biduk iya. Kapal. Perahu. Nah, bahtera. Cukung. Gitu. Cukung. Getek. Iya. Seperti itu. Jadi ke bawah. Tapi ada sisi ininya, humorisnya. Situ tadi kayaknya tegang, apa adanya, tapi ada humorisnya juga. Ade itu aslinya galak. Oh. Aslinya. Ini ngikutin aja. Ya, ini ngikutin aja, ditahan-tahan gitu. Baik, nggak apa-apa. Tapi iso enggak supaya jangan terlalu jebrek gitu. Nggak bisa. Nggak bisa udah kayak ini gitu. udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Ya, soalnya kan umumnya manusia itu kan kepalanya bulat begitu. Jadi kan berarti yang ujungnya kepak. Papak gitu kayak bekas dipalu gitu, jedang gitu. Jadi gitu ya, ada jebrek Kayak gitu. kepalanya rel ya. Oke, ini kembali ke Mas Nur Hadi menjalani kehidupan tadi rumah tangga selama 8 tahun. Mas Hadi itu anak tunggal dari keluarga ya lumayan lah, bukan orang kaya-kaya banget. Lumayan kere. Lumayan kere, ya Mas Nur Hadi. Nah itu Nur Hadi atau Dul Hadi? Nur Hadi. Sampai itu kalau cerita itu yang konsisten. Asli. Nur Hadi. Nur Hadi tadi bilangnya teman-teman. bilangnya Dul Hadi. Ini nanti balikin ya. Ini Dul Hadi loh bilangnya tadi. Ya udah diralat. Kalau memang salah Nur Hadi, terus kita serahkan pada tukang editnya. Jadi Nur Hadi itu istrinya Khomisa 8 tahun nggak punya anak. Ya mereka pernikahan direstui, tapi ya kayak tadi anak satu-satunya belum selama 8 tahun belum menghasilkan keturunan. Jadi omongan. Mau nanya Mas Ayung. Tanya silakan. Mereka menikah 8 tahun. Iya. Mereka bikin anak nggak? Itu yang kadang aku luput. Tanyain sama sampean bikin nggak gitu, bikinnya bener nggak? Di tempat yang sesuai enggak, caranya bener enggak gitu, bahannya keluar atau enggak, kan kayak gitu harusnya. Terus gimana? Akhirnya itu mendapat tekanan yang hebat, terutama dari mertua. Calon pewaris terahnya siapa gitu, kok nggak nurun-nurunin, anakku nggak mungkin mandul kayak gitu. Tapi nyatanya mereka itu ya dari tahun pertama kan masih biasa ya, 2 tahun kemudian gua hamil udah jadi omongan ya, keluarga terutama. Nanti tukang sayur apa jadi ini yang tukang nyebar-nyebar gosip. Semua akhirnya ngomongin yang nggak enak juga, apalagi sampai mau 8 tahun persis. Jadi nggak ada tempat sama sekali di keluarga. Itu ngalahi si Nur Hadi tadinya hidupnya satu rumah sama mertua, ngalahin ngontrak Mas Ade. Mas kok Ade ya? Ade aja. Ade aja. Itu Dek ngontrak. Gitu. Iya Mas kayak gitu. Lebih suka iya Mas. Adeknya. Iya, jadi mereka itu ngontrak biar istrinya nggak terlalu tertekan kayak gitu. Bagaimanapun layak piye Mas, yang cerita istrinya ini dari istrinya. Jadi bukan dari Mas Nur Hadi. Kan cerita aku gitu, piye Mas, saya itu periksa ke dokter, yuk semua sehat, semua sehat, nggak ada yang mandul, nggak ada yang apa, katanya sabar aja ya Mbak, sabar. Tapi yang ditekan kayak gitu terus, mertua dilawani pindah kontrakan jauh loh, berapa desa, tetap sering marani gitu, sering ke situ, cuman buat ngomong yang nggak enak. Lah gabuk kayak gitu. Ya Amade sering ngomong kayak gitu kalau ada Nur Hadi. Engkau ya Mak, katakan orang sini ya. Engkau ya Mak gawe banyu disit, bikin air dulu, bikin wedang dulu. Aja lah. Kalau yang bikin kamu, aku mau minum. Ya gitu.
Kalau yang bikin Nur Hadi mau minum anaknya sendiri. Kalau yang bikin Isah, lah wong gabuk kak mau ketularan kayak gitu. Padahal dia udah tua, masa mau hamil lagi kayak gitu. Nanti ketularan, nggak enak ngomongnya kayak gitu. Nah itu Mas, saya kata si Komisa udah nggak cuman di medis saja. Jadi ke alternatif juga, terutama tukang urut, dibedot sana, bedot sini, biar peranakannya dekat katanya. Belum juga Mas, belum juga punya keturunan. Itu sampai, ya kemarin itu, berapa bulan lalu lah ya, mau setahun kemarin itu ya, genap mau 8 tahun, Windu ya berarti ya? Windu ya? 8 tahun ya? Iya, terus itu saya pas tidur, ya habis ngelayanin suami. Layanin apa? Jualan emang dianya? Suami jualan. Apa Mbak Komisa kan pelayan jualan. Berarti? Suami yang beli. Oh, suami yang beli. Tapi kan di kamar. Kayak gitu. Gitu ya? Enak-enak lah. Ade tahu itu kalau itu sering Ade nonton. tahu ya? Sering nonton? Sering nonton lah. Hewan ya? Nyampe premium, beli yang premium. Enggak, ada bokep ditonton tapi bokep hewan. Kucing, ayam gitu. Iya. Kadang-kadang ikan, apa yang seru kayak gitu. Terus akhirnya? Udah. Dia itu mimpi malam itu setelah berhubungan itu kedatangan seorang perempuan cantik luar biasa Mas, protol ya. Kayak siapa? Kayak siapa? Kayak adik. Adik laki-laki. Rambutnya seperti itu. Kayak Jamal. Oh ya Jamal. Kayak Rudi, rambutnya kayak gitu. Rambutnya agak ikal Mas, tapi ada mahkotanya komplit terus kayak di wayang-wayang kayak gitu, kayak di film-film. Kayak pengantin gitu. Kayak ya? pengantin, wis ayu banget, ayu cantik banget. Dia tatapannya teduh, tahu-tahu udah di samping saya itu tiduran. Saya nggak Tatapan tidur. teduh itu berarti mau nangis Mas Ayung. Teduh mau nangis. Kan mendung, teduh itu mendung. Sebentar lagi turun hujan. Mungkin itu ada ekspresi di dalam batinnya yang datang. Kayak prihatin ngelihat sih, kok ngambil kayak gitu loh. Berarti hampir menangis. Hampir menangis. Dia tuh menatap sih dari ujung kepala. Ujungnya apa ya, Bi? Ujung kepala sih. Bide rambut ya, bun-bunan. Itu ditatap nyampe ke ini, ke ekor lagi ke kaki. Sampingnya ada suaminya. Enggak tahu, saya di mimpi itu enggak ngeh ada suami kayak gitu. Gatel ya. Kutu apa kecoa? Kutu kayaknya. Kutu ya, lebih baik kecoa, Mas. Jadi lebih gede ngambilnya. Kalau kecoa tuh udah gatel, geli gitu. Geli ya. Baik. Oke, kecoa juga baik. Nah, itu akhirnya apa? Dia itu sosok itu natep, aku terpesona. Aku perempuan tapi ngeliat cantiknya si perempuan tersebut. Gelap, orang lampu dimatiin habis berhubungan. Oke, dilap apa enggak, aku nggak ngomong kayak gitu. Habisnya dilap apa enggak? Tisu atau kain gitu. Ya, enggak, yang jelas ketiduran habis itulah. Terus kelihatan gelap banget, tapi sosok itu kayak mencorong, kayak ada cahayanya gitu, nyenengin. Cantik banget, awalnya apik Mas, bodinya bagus banget. Dia itu tahu-tahu jatuh itu. Jatuh. Ini namanya jatuh. Iya, itu namanya jatuh. Terus akhirnya tangannya itu kok yang tadinya kayak ngelambai begitulah ya, kayak pegang sampur itu selendang yang di sini. Tahu-tahu tangannya itu maju di atas perutnya si Mbak Komisa itu. Mbak Komisa nggak pakai baju? Pakai baju. Pakai baju apa enggak? Udah dilap berarti. Nggak ditanyain, pokoknya dilus Mas perut saya. Tanyain ya. Nanti tanyain kita update ceritanya gitu. Iya, jenengan waktu dilus pakai. Iya, nanti kita update. Teman-teman bayangin. Jadi ini teman-teman revisi ya dulu episode ini gitu. Dulu si Mbak Komisa sebenarnya nggak pakai baju. Dan belum dilap. Sorry Mbak Komisa ini. Mas Ayung itu jorok ya kalau cerita. Siapa? Ya? Mas Ayung. Aku nggak jorok, tergantung yang mancing. Tergantung. Adik maksudnya, adik nggak mancing. Adik nggak mancing. Adik nggak mancing. Situasi ini yang memancing kita. Iya. Bagaimana kalau kita salahkan situasi? Iya, boleh. Baiklah, dielus perutnya. Itu kerasanya Mas, adem cemreces katanya. Adem cemreces tapi nyaman. Wis, dia itu senyumnya kayak mau ngomong sesuatu tapi aku nggak bisa nangkep maksudnya apa dan siapa dia, aku nggak kenal sama sekali, wong kayak ratu-ratu kayak gitu. Tapi bangun tidur ada perasaan bahagia. Bangun tidur terus mandi. Terus mandi. Kan habis itu. Enggak, kan kadang-kadang mandinya sekalian. Tidak lupa. Apa deh, kalau sekali kan kurang atur. Enggak, dia enggak mau diajakin sama suaminya. Itu tak tanyain. Enggak Mas, aku kepikiran mimpi itu. Tapi Sumringah seneng banget. Kenapa Mbak Sumringah? Aku bayangannya sosok Mbuh kuwi Ratu Sapa, dia itu ngayomin aku. Berarti aku pan meteng.
aku pasti mau pede hamil. gitu ya. Pede, aku Kayak mau hamil. dapat semacam Ilham lah. pertanda Pertanda, gitu ya. betul. Atau isyarat atau Iya, apalah iya. itu. Berarti aku mau hamil. Aku mau ngomong sama suami, sama Mas Nur. Mas, tapi tertahan. Enggak, aku nggak mau ngomong. Ntar minta lagi gitu. Iya, yaudah bikin yang lebih Iya, serius kayak lebih gitu. serius gitu kan, ntar minta enggak. lagi. Yang ini aja belum dilap gitu. Betul. Terus Nggak usah dilap, ntar garing sendiri. garing sendiri. Tercopot sendiri. Kercek gitu. Iya. Allah Akbar. Jorok gitu. Jorok. Situasi ini yang Laporin membuat Mas Rian kita nanti. jangan tolong. Nanti Terus dipotong. gimana akhirnya? Pagi-paginya aku sumringah, semangat kayak gitu. Terus ada apa lagi Mbak Komisa? Mas, kirain ya, habis itu aku kan sengaja periksa, ini ke dokter kayak gitu loh, periksa, terus nanti aku hamil atau apa ya, Oh, seminggu kirain kemudian. periksa apa? Mbak keluhannya meriang saya Mas. Iya, Gitu. Enggak. iya. Oh, enggak. Periksa ke dokter. Ke dokter. Kandungan. Ya setelah seminggu dikasih antara, tapi setelah dari hari mimpi itu sampai seminggu bahagia, senang banget lah, pede aku Pede mau dikatain pokoknya. orang, mau dikatain tetangga, mertua datang gabuk, nggak masalah. Raimu Kayak watu kehala. Raimu watu kehala itu nggak ngaruh, tapi drop lagi ketika periksa. Kan ada ngeliang nih, buyang hamil, gua pasti hamil. Nggak pakai tes, nggak pakai langsung ke sana, dokter kandungan negatif, tetap. Jangan-jangan itu kalau bahasa Tegalnya tuh aja-aja ya? Aja-aja. Nanti kita coba pakai ya di aja-aja. omongan keseharian. Betul. Lah kue aja-aja. Aja-aja, iya. Terus akhirnya apa? Lanjut ya. Lanjut. Nah, itu ternyata mengecewakan banget. Aku nggak hamil juga, Mas. Nah, wis ngelalu. Saya lagi stres-stresnya pusing. Ternyata, wah sosok apa? Ngimpi-ngimpi kayak gitu dilus-lus. Ternyata aku juga nggak hamil. Aku udah pede banget, udah seneng. Pedean wis pokoknya. Akhirnya Periksa, kecewa begitu ya. Kecewa. Akhirnya apalagi kecewa kayak gitu. Mertuanya datang lagi. Itu nggak bisa, aku nggak ngomong waktu itu. Bangsat, atau Tahan gimana? 8 tahun. Nanti aku ngomong untuk raimu katanya. Oh, nanti raimunya keluar. Keluar. Bagus gimana? Enggak di Iya. adik itu bagus, tapi di yang lain jangan. Jangan kayak gitu sih. Buk, manggilnya buk. Gabuk. Gabuk itu nggak ada isi loh. Iya, gabuk tuh kosong. Buk, gawe nabahnya buk. Kayak gitu. Itu aduh, itu menyakitkan sekali. Menyakitkan. Kalau adik itu udah tak putar begini, tak jatuhin potong-potong gitu. kecil-kecil ya. Enggak, tendangin dulu gini, tik kepalanya kan di bawah gitu kan. Saya mau berani kalau fisik ya sebenarnya orang dia tuh gede banget badannya. Aku kan kecil. Gini dong. Jatuhin, tapi kayak disingkel gitu. Betul. Jangan sabar lebih baik. Terus gimana? Akhirnya apa ngomong kayak gitu. Mak, raimu menang sih mak kayak gitu. Cocote mak, cocote dijaga kayak gitu. Kon wani, kamu berani kayak gitu. Wis wani, buk. Raimu bangset kayak gitu. Enak. Aku cuman bisa nangis. Enggak. Wong wadon kayak kon ora pantes dingu. Perempuan kayak kamu nggak pantas dipelihara, nggak pantas dilindungi. Diopeni, nggak pantas diopeni ya. Nur kudu megat nak, Nur harus ini. Gara-gara bilang raimu gara-gara tadi. ngomong kayak gitu keceplosan. Saya juga nyesel banget, tapi cangkem ini mulut kayaknya udah ke ini sendiri ke program Iya, kayak template. Karena emosi yang ditahan selama 8 tahun mungkin ya. Adik bisa bijak loh. Asli. Sesekali. Iya, Adik ternyata hampir kayak Mas Riam juga bisa. Kayak gitu. Benar-benar. Lanjut ya. Akhirnya apa, Mas? Lah lagi sewot-sewot kayak gitu disuruh beli obat. Cebut tukokna obat, beliin obat ke apotek. Obat darah tinggi. Buat racun buat turu mah. Asli kepikiran katanya, kepikiran mau dibeliin obat tidur sih masih banyak. Obat tidur selamanya. Selamanya kayak gitu kepikiran. Ya kayak sambil sudah naik motor, tapi kan lemas lagi, stres kayak gitu. Saya di jalan, berarti suruh beli obat darah tinggi buat dia, buat mertuanya. Darah tinggi juga sih, Bi. Iya. Beda. Akhirnya apa? Jalan. Kok ngomongnya gitu terus sih? Mirip banget. Tak kasih tahu rahasia. Apa? Mas Riam itu muridnya Ade. Mas Riam. Oh, muridnya situ. Muridnya. Duduknya ini kurang sopan Ade itu nggak sombong. Sombong ya. Jadi kayak gitu pura-pura aja. Pura-pura ya. Kadang-kadang banyak sih yang menyembunyikan jati diri ya.
pantesan jadi duduknya. Berarti Mas Yam yang meniru Meniru, Baik, tapi bohong, Tapi ong. aku udah pernah gitu ngobrol sama bocil-bocil Tapi bohong. serius banget. Anak truk ini truk oleng apa? Pertama truk oleng. Yuk parani. Aku kan nggak tahu, nggak update kan. Yang seriusnya di ngobrol. Parani bonceng mas. Di depan ada. Mana truk oleng? Ngartinya aku itu tumplek. Iya, katanya bawa beras. Aduh, kasihan banget nulungin. Di mana truk olengnya? Miki sih, wis kelewatan. Mana nggak ada? Balik lagi. Tahu-taunya truk yang bagus-bagus itu loh. Truk biasa gitu ya. Biasa. Tapi di ini memang ramenya truk oleng. Tak pikir itu truknya balik. Terus bilang, tapi bohong, ong. Iya, ngomong kayak Papale, Pak ini. Pas lagi ngomong cerita lainnya lagi, aku udah serius lagi. Ini mesti nggak bohong, karena ada ponakan kan mesti terlibat, dia jujur ngomong, tapi bohong, Kayak gitu. Lanjut ya ceritain. Gitu. Kalau nggak Terus tadi gimana akhirnya si Komisa? Akhirnya Komisa itu keluar sambil lemes bawa motor beli obat darah tinggi. Apoteknya lumayan jauh. Jam-jam sore itu banyak orang balik kerja, itu nggak enak lah, sesak kayak gitu. Dia itu ngeliang kepalanya nubruk tukang mie ayam, nyerempet. Tukang mie ayam sih nggak apa-apa, cuman ya ada beberapa botol yang jatuh kayak sama ayamnya pada lari-lari gitu. Ayam lari-lari, ayam mati lah. Oh, ayam mati ya. Dia itu pingsan, pingsan dilarikan. Kenapa harus dilarikan gitu loh? Ya harusnya diseret gitu. Diseret, pingsan, rame kan orang, nabrak dewek gitu. Kata mie ayamnya kan aku rasa dewek sing makin minggir. Pusing, akhirnya kan dibawa ke dokter. Dokter langsung meriksa di situ kan, dipanggil. Ana sing kenal, ada yang kenal. Ki bojone Nur Hadi kayak gitu. Nur Hadi dipanggil ke sana. Bener kan Nur Hadi? Bener. Tadi kalau bilang Nur Hadi tak tungguin gitu. Tapi ternyata enggak Nur Hadi. Terus. Pas sampai ke sana, di luar dugaan sama sekali, Mas Ade. Ternyata dokter meriksa. Ade aja jangan panggil Mas. Oh jangan panggil Mas. Itu deh. Ternyata dinyatakan ini si Komisa itu lagi hamil. Ternyata. Oh setelah diperiksa. Iya. Berarti ini dokter mau yang tadi itu gimana? Kentir. Tadi ini dok. Ya ini Mbak. Kalau mungkin belum kelihatan. Mungkin. Terus diperiksa. Jadi dia dokter tapi rada jawani loh. Dari ciri-ciri ininya juga udah ini. Nanti jenengan kalau misalnya kurang ini tetek gitu ya, nanti kurang yakin seminggu, kalau enggak kesini lagi nanti hasilnya lebih jelas kelihatan. Tahu-tahu benar positif hamil. Langsung mertuanya Komisa apikan langsung Bi lagi deh, langsung seneng banget dianggap mantu lagi, bener-bener dihormati. Udah nggak manggil buk gitu lagi. Enggak. Jadi wis mangan kan gawe bubur apa kayak gitu terus dimanjain bener-bener. Pangin ciu. Bentar kita rehat dulu. Soalnya adik bukan sering sih, baru kemarin dikasih lihat doang gitu ya. Suka berhentiin gitu. Betul. Soalnya nanti takutnya kameranya mati secara misterius. Di sini penuh misteri kawan-kawan. Dan terus gimana tadi ditawarin ciu gitu terus? Bukan ciu, ditawarin. Oh salah ya, itu ada yang bilang. Terus sampai dia itu berarti dia kan nggak punya anak lagi ya, cuma Nur Hadi. Adik yang nggak punya anak. Komisa. Bukan Nur Hadi si kan anak ibunya. tunggal. Sampai ponakannya dipekerjakan di situ loh. Buat bantuin, jangan sampai ini capek-capek kayak gitu, dijagain bener kandungannya. Saya merasa Mas 7 bulan itu dari 0 kehamilan sampai 7 bulan itu kayak ratu, dimanjain, dianggap ada, mertua ngirimin terus apa. Singkat ceritanya Mas, itu kan ada kebiasaan ya kayak adat 7 bulan mitoni itu. Nah setelah mitoni itu mulai ada sesuatu yang aneh Mas. Aku merasa, tapi aku nggak cerita sama suami ke Mas Nur. Jadi ketika tidur seringkali ada yang datang. Jadi sing jelas setan, kata dia kayak gitu. Sing jelas bukan manusia. Soalnya antara tidur sama terjaga, ini kan perut udah 7 kan udah kadang-kadang mencingis gitu. Udah kadang-kadang blendas-blendas kayak gitu kan.
kadang tidur terus mau terjaga kayak gitu, antar tidur terjaga itu datangnya dari mana, itu banyak sosok-sosok kayak anak kecil gitu loh, botak-botak tapi mukanya tua. Ini kayak cerita di Randu dong. Mirip kayak gitu, botak-botak tapi mukanya tuh nggak ada rambutnya sama sekali, ada cuman kayak udah tua pada rontok-rontok kayak gitu loh. Dia itu selalu pas aku lagi ngeliat kayak gitu, lagi deketin kayak kamar itu seolah-olah itu Mas, kamar itu aku senangnya tidurnya gelap. Jadi kamar itu walaupun di sini ada tembok, seakan-akan nggak ada tembok. Jadi lagi gini mendekati itu, posisinya kayak mengendap-endap dan bareng, nggak satu. Jadi sekelilingnya dia rebahan. Suami ada di samping, dia nggak pernah tahu. Itu ada kayak gitu setelah 7 bulan. Setelah 7 bulan. Pakaiannya seperti apa Mbak? Ini kan diceritain di Ngobor biar lebih jelas kayak gitu. Kurus-kurus kabeh. Kurus-kurus semua sampai balung-balung sini aja kelihatan katanya. Warnanya putih kayak pucat kebiru-biruan kayak gitu loh katanya. Ada hijau-hijaunya enggak? Mas nanya jangan gitu banget, saya jadi takut bayangin lagi, kan udah berakhir sih pas cerita itu. Adek, tapi wetengnya melendis, wetengnya buncit, perutnya buncit. Pakai celana apa enggak tahu, pokoknya dia lagi kayak gini deketin terus kayak mau ngambil di perut kayak gitu loh. Mau ngambil gini, tapi goyang-goyang dulu, narik dulu. Nah saat posisi kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain, mau baca apa aja cuman bisa aplang-aplang katanya. Cuman bisa, dan ingin bangunin ini suaminya, Mas Nur tolongin, nggak bisa sama sekali. Manggilnya harusnya Mas Dul gitu. Mas Dul, nanti namanya Dul Hadi. Iya Bang, Mas nanti. Itu bukan namaku katanya. Maksud kamu apa gitu kan? Aduh, harusnya jadi bercanda ya, Mas Ade aja katanya. Itu saat mereka udah bener-bener dekat banget, udah mandek kayak di Bali itu loh, kecak-kecak kayak gitu. Katanya kayak gini. Kian ininya, kukunya sih jarinya panjang-panjang, tapi kukunya itu hitam tapi nggak panjang, cuman wig kayak gitu, kayak kecak tapi lebih lambat. Itu semua muter di atas perutnya. Terus saat kayak gitu aku udah benar-benar tertekan. Sosok yang dulu pernah lulus itu datang, langsung cuman datang gitu aja, mereka langsung kayak gitu hilang, ngelindungin aku banget ya. Jadi tak ceritain ke suami, nggak pernah percaya sama sekali. Akhirnya diceritain dan berapa kali selama 7 bulan itu ya, 7 bulan sampai 9 sampai hari dia melahirkan itu seperti itu. Nah ini sering, pokoknya seminggu nyampe 2 kali itu makhluk-makhluk itu terus yang datang tadi ya, ratu-ratu itu ya, sampai melahirkan. Pas melahirkan itu ya, melahirkan tentu sakit, apalagi saya nggak pernah melahirkan. HPL itu hari persalinan ya. Hari persalinan. Persalinan itu dari kata salin ya. Salin itu ganti, dikopi gitu ya. Kopi. Artinya dari 1 jadi 2 gitu mungkin ya. Mungkin begitu ya maksudnya, nggak ngerti. Kalau salin bahasa kita kan ganti baju, ganti pakaian gitu kan. Persalinan berarti. Mas Rian ya emang. Hari perkopian. Membahas gitu. Betul. Hari perkopian. Perkopian 1 menjadi 2 ya. Iya 1 menjadi 2 gitu ada kan. Yang iya benar kan. Betul. Kenapa istilahnya pakai persalinan? Iya, kalau di Jawa biasanya salinnya ganti. Ganti baju atau apa baju. Gitu. Ya benar seperti itu. Mas, siapa lahiran itu kalau melahirkan, orang manapun merasa sakit. Tapi mungkin saya pertama kali melahirkan kan anak pertama, tapi sakitnya lebih-lebih katanya. Mungkin lebih-lebih orang yang bagaimana dia tahu sakitnya lebih? Kayaknya begitu. Kayaknya ya. Orang saya antara hidup dan mati. Jadi, semuanya juga begitu kan. Makanya aku kan ya aja daripada kelamaan kan, seremnya mana kayak gitu. Jadi yang paling menyeramkan saat kelahiran itu, saya melihat ya ada ibu mertua. Jadi apa ya? Ini niatnya mau dibawa ke klinik, nggak nyampe. Benar-benar harus di rumah kayak gitu, soalnya di luar hujan gede kayak gitu. Dibikin susah gitu. Dibikin susah. Orang udah siap mobil juga, kan aku nggak pegang mobil ya. Suami belum beli lah, aja nggak punya. Iya. Terus akhirnya udah ada orang lah yang mau nganterin mobil, tetap nggak datang, apa hujan di situ. Ada dukun bayi di situ, dibantuin nyampe bidan desa, dipanggil ke situ. Saya melihat ada bidan desa, ada keluarga begitu. Dalam ngedenya saya, sakitnya saya melihat sosok-sosok itu kata si dukun bayinya. Bukan, misalnya mereka nggak ada yang lihat satupun. Jadi yang saya lihat itu, ini bocah
yang saya rasa itu apa kepalanya yang keluar duluan ya, udah kayak dicomot gitu loh, dicomot, ditarik-tarik sama yang makhluk-makhluk kecil itu, dan mereka kayak itu mas orang tarik tambang. Jadi di depan itu iya mereka kan saru yang lihat di depan kecuali dukun bayi, tapi kayak tembus di badannya dukun bayi kayak gitu, misalnya turut tarik tambang begini, pegangan pinggangnya urut-urut kayak gitu. Tapi yang bikin sakit itu yang di dalam kayak di dalam tubuhku sendiri ada yang narik ke dalam, godot-godotan gitu loh. Jadi kayak udah mau keluar sedikit, ditarik masukin lagi, dimasukin lagi. Aku pun pengen ini segera berakhir, pengen keluar, pengen anakku keluar. Tapi kalau keluar nanti dibawa dia gimana? Tak tahan juga kayak gitu loh. Itu susah payah, lama kayak gitu loh. Nah itu yang dikatakan sakit luar biasa, keluar masuk. Sosok si putri itu datang lagi. Kenapa terlambat kayak gitu loh? Kenapa terlambat? Ya lagi-lagi mereka nggak ada yang ada sosok kayak gitu datang. Langsung ini dilepasin. Bocah itu kayak udah gandil tinggal kakinya, peluk jatuh kayak gitu loh. Tapi untungnya sigap. Yang nampani justru bapak mertua. Bapak mertua laki-laki di situ nilai-nilainya. Kiper kayaknya. Ya kiper, dulunya kiper. Mungkin karena saking lamanya proses itu dia penasaran, masukkan pada dongane sih Pak, didoain apa segala macam. Jadi dia langsung belum plek kayak gitu mau jatuh di bawah. Kayak digodot, dilepasin ya itu kaget. Itu senyum, sosok apa ratu-ratu itu senyum. Wis kan. Oh saya nggak ada elingan apa-apa lagi, lemes ngeplong, ada isinya jadi nggak ada. Mungkin perempuan lebih ngerti. Lebih ngerti. Singkat cerita Mas, itu hari-hari berikutnya bahagia sekali, banyak yang nengokin setelah aku bangun. 8 tahun ya. Iya. Berarti 9 tahun plus kehamilan ini ya. Benar-benar. Akhirnya tahun. Keluarga pada ngumpul, keluarga saya kan memang aku anaknya ibu banyak, pada nilik bayi. Iya, nengokin. Berkunjung, terus dari keluarga suami, ya ponakannya, mertua atau apa semuanya ke situ. Tapi kalau misalnya mereka datang semuanya, saya masih sering melihat ada sosok-sosok kecil-kecil itu di sela-sela mereka, dan itu aku katanya gerayasan itu rada gitu loh, ketakutan. Padahal aku melihat mereka, tapi mereka orang-orang yang di sekeliling pasti ngomongnya wisesah kayak gitu, lumrah orang habis seperti itu, capek masih gini kan ya. Tapi aku sering lihat, nah berangsur ke sananya udah nggak pernah kelihatan lagi, ganti. Jadi selama jadi 0 bayi ya, usia 0 sampai mau ngarani 40 hari ya. 40 hari ada sosok lain, justru ada sosok lain yang gantiin bocah-bocah itu. Berarti ya kalau ada kan tamu saya kayak orang gedean Mas pokoknya. Jadi tetangga iya, saudara-saudara pada ke situ. Tiap hari ada aja orang. Makhluk gaib juga datang ke situ. Makhluk gaib itu gantinya yang bocil-bocil. Itu ada perempuan yang mirip-mirip kayak ratu itu. Mirip, tapi bukan. Mungkin pangkatnya lebih rendah atau apa. Dayangnya. Ini ngomongin ratu jadi pengen bawanya tuh jadi gitu ratu. Ya, jadi pakainya ya kemben tapi selendangnya kuning-kuning kayak gitu. Dia itu selalu muterin, dan ada di tengah-tengah mereka yang selalu nengokin kayak gitu ya. Ada di tengah mereka. Jadi aku pikir mereka jagain aku, karena yang kemarin itu ada kotak-kotak itu aja diusir-usirin kan, berarti ini jagain aku anteng banget. Dan nggak pernah tak ceritain sama siapapun. Nah ada peristiwa itu nggak gangguin orang yang datang, ada Mas sekali. Jadi di samping rumah ya agak jauh begitulah, samping rumah ada kebun, itu ada ibu-ibu. Jadi katanya dia itu suka klinik. Pasang nomornya iya apanya, pokoknya orangnya wareng rewel itu, banyak yang nggak suka. Dia nengokin ya, mungkin dari saya udah 10 harian apa babaran ngeluarin bocah, dia datang. Kebenaran orang-orang juga ada yang datang di situ, apalagi tetangga samping gitu, mereka itu kayak bubar gitu loh. Ada parkona kayak siapa namanya gitu, anak balik yuk kayak gitu loh, malas ngadepin orang itu. Orang itu datang begini. Nah sosok yang tadinya anteng cuman berdiri itu, anak buahnya ratu lah ngomongnya, itu kayak nggak suka si nenek-nenek ini datang. Warkona itu datang, mereka tuh langsung nutup begini, nutup semuanya. Jadi kalau jumlahnya tuh nggak satu. Mungkin ada 6 biji apa 6 apa ya? Enggak lah. 6 buah gitu. Iya, 6 buah, perempuan itu 6 buah. Kalau laki-laki bukan 6 buah dong.
12 lah. Iya, tadi gue mau bilang, kalau laki-laki, adik mau bilang, kalau laki-laki 2 biji itu artinya 1 orang, satu laki-laki. Perempuan itu 2 buah, itu artinya 1 perempuan. Pembahasan yang cukup ini ya. Mereka menutup begini, menutup. Tapi kayaknya si Mbah Markona itu juga nggak ngelihat sosok ini nggak ngelihat. Soalnya dia biasa aja, nanti ayo temen, bocah anaknya perempuan, anaknya perempuan belum tahu, bocah ayo temen. Nah, dia itu baru kayak gini sambil kayaknya seneng nginang, orang sekarang masih nginang. Jadi bocah ayo temen, umur misalnya 10 dina ya udah dapat 10 hari, baru sempat kesini ini itu. Nah, baru tangannya mau nyelonong begini, jadi dia langsung pental ke tembok Nah, yang pandangannya Khomisa itu si Isa, dia diginiin bareng-bareng sama sosok yang tadi dipentalin begini kayak gitu. Ya Allah, yang salah apa kayak gitu. Kan mungkin dorong aku, disangkain Khomisa yang dorong. Wah, aku enggak. Aku bagaimana dorong? Aku lemas, aku aja jauh. Sampai kan di situ. Miki si siapa ya? Anak wong liya apa? Anak sing beli seneng karo aku, katanya ada yang nggak suka sama aku. Nyampe ke pental. Ya cerita ura-ura gitu. Iya, ura-ura. Kelihatan semua. Kelihatan bisa jadi kalau nggak pakai ini. Nyiprat. Langsung itu balik lagi. Wis, aku tak metu. Ditanyain, aku mau keluar nama keluarga yang di luar kamar itu. Nggak jawab. Ora lah, wis. Ora sapisan baik. Ora sing ora beres. Ada yang nggak beres. Lah kata si Khomisa kan beres banget. Dia peraku klinik yang nulungin bayi ini justru yang ngeluarin, yang depak kayak gitu. Ini tadi ya. Nah, setelah bayi itu dinamain, yang muncul kan tadi. Nah, setelah mungkin umurnya mau 2 bulan mas, mau 2 bulan kurang, si yang muterin itu menghilang, nggak ada. Yang muterinnya menghilang nggak ada, tapi si bayi yang tadinya anteng ya nangis normal biasa, jadi nangis terus nggak siang nggak malam, terutama jam-jam kayak jam ya ganjil lah, angka-angka ganjil kayak itu nangis terus. Kalau malam hampir mau sampai pagi kayak itu nangis terus. Nanti ini ya Allah, aku sampai minta tolong sama si Ratu itu, mana aku nggak ini loh, nggak nemenin, nggak jagain lagi, apa harus gimana? Suami bingung, mertua bingung. Tapi mertua juga kalau tidur di situ, padahal tapi dia kan darah tinggi ya. Kalau misalnya ngerawatin, tapi marah-marah juga. Bocor belum menang gituin. Akhirnya apa? Lama-lama 2 bulan itu ya, usia 2 bulan, aku mulai ngelihat sosok lagi. Jadi kayak si dayang-dayang itu. Ngeliatin dayang-dayang itu mendekat begini ya, tapi nggak 6 jumlahnya, agak berkurang, cuma 4. Tapi kalau mendekat, udah deket, udah tinggal berapa langkah, sosoknya berubah jadi emang botak-botak itu. Jadi kayak ya sama, mereka itu ternyata kayak sama, di mataku itu kayak mereka sama, udah deket, tadinya dari jauh kan dayang-dayang, tapi kalau deket jadi kayak gitu, kayak gini lagi. Itu bocah kalau ini kan bisa diemban, dia pernah dienong-enong, bukan dari saya itu posisinya lagi di baringan, enggak, lagi dienong-enong, diem, itu kayak gitu terus. Saya nggak mau cerita sama Mas Nur, tetap aja dia nggak percaya. Akhirnya bapak saya sendiri yang minta tolong ke orang gitu loh. Nah, singkat cerita kayak gitu, ternyata diomongin sama si orang pinter lah ya, nih karena udah terlalu panjang, singkat aja ya Mas Ade. Katanya itu cuma muslihat. Dari dulu yang bocil yang itu, yang botak-botak itu sama dayang ya sama. Cuman membentuk cerita seperti itu supaya diterima dan ratunya ya ratunya mereka kayak gitu loh. Nah terus saya nggak pengennya anaknya itu anteng, jangan seperti ini, masa bayi jadi omongan orang lagi, kurus banget sih, nangis terus. Saya juga kurus, suami juga kepikiran. Kalau mertua kayak jadi malas ke situ gitu loh. Akhirnya ini sebenarnya kata ini ya orang pahamnya itu, ini adalah mereka itu sebenarnya dari gamannya orang tuanya Nur Hadi. Berarti bapaknya Nur Hadi itu megang sebilah pusaka, pisau dapur itu dari mbahnya lah kayak gitu. Jadi dia itu yang nggak tahu menahu, yang penting dipegang kayak gitu. Kodamnya gitu ya. Kodamnya, bahasa kerennya kodamnya.
kodamnya itu ada perjanjian ke atas kayak gitu loh, untuk ya kewibawaan, untuk kekayaan dan lain-lain. Nanti diambillah anaknya itu, nanti ikut sama mereka. Oh berarti anak aku, iya anaknya situ yang mau diambil, tapi itu kan gak diomong langsung sama si Homisa ya. Homisa kan cerita kemarin kan udah selesai. Akhirnya gimana caranya ditolongin. Akhirnya bisa berhasil. Bisa berhasil, bocahnya selamat kayak gitu. Akhirnya surat perjanjiannya disobek gitu ya, batal seperti semuanya. itu. Oke. Dan selamat ya Mbak Homisa. Alhamdulillah iya. Ada lah seperti itu iya. Udah belum? Udah. Udah. Nggak serem ya mas ya. Serem. Udah ya? Udah ya? Fix ya? Tutup nih. Tutup. Udah belajar tadi nutup. Ya situ kan gurunya Mas Riamnya percaya. Tadi sempat ngeremehin loh, sorry. Oke, terima kasih Mas Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.